Saudaraku, hampir semua kaum muslimin atau orang yang mengaku beragama Islam mengklaim dirinya mencintai Nabi. Namun, klaim tersebut tidak akan bermanfaat tanpa mengikuti sunnah Nabi, taat, dan berpegang teguh pada petunjuknya. Cinta kepada Rasulullah hanya bisa dibuktikan dengan mengamalkan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Banyak yang mengklaim cinta Nabi, namun dengan cara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sementara terhadap orang-orang yang mengamalkan perintah Nabi, yang jelas perintah hadisnya, mereka justru mencelanya. Allah mengancam dengan keras orang yang berani membantah ajaran Nabi-Nya. Tidak saja diancam dengan azab akhirat, namun banyak yang disegerakan hukumannya di dunia. Salah seorang murid Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abu Thalib mengatakan, saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yang meninggalkan hadis dan cenderung kepada pendapat Sufyan, yaitu salah seorang ulama kala itu. Maka Imam Ahmad berkata, saya merasa heran terhadap sebuah kaum yang tahu hadis dan tahu sanad hadis serta kesahihannya, lalu meninggalkannya, lantas lebih memilih pendapat Sufyan dan yang lainnya. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulnya untuk tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ancaman-ancaman tersebut cukup menakutkan, tapi ada yang tak kalah menakutkan, yaitu bahwa orang yang menentang sunnah Nabi, terkadang Allah percepat hukumannya semasa mereka di dunia. Dan inilah 3 kisah tentang orang yang meremehkan atau menentang sunnah Nabi. Yang pertama, yaitu kisah orang yang tidak bisa mengangkat tangannya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 5387 dari Ikrimah bin Ammar. Beliau berkata, Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa telah berkata bahwa ayahnya mengatakan kepadanya, yaitu ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di dekat Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu dia mengatakan, aku tak mampu. Maka beliau berkata, engkau tidak akan mampu. Tidak ada yang menghalangi untuk menaati Nabi kecuali rasa sombong. Akhirnya, dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulut. An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim mengatakan perkataan tidaklah ada yang menghalanginya kecuali rasa sombong. Ini bukan berarti dia adalah munafik. Akan tetapi perbuatan ini adalah maksiat, mengingat perintah itu adalah perintah yang harus diperhatikan. Yang kedua, yaitu kisah orang yang tangannya masuk dubur. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam penjelasan beliau terhadap Sahih Muslim berkata, aku telah membaca di sebagian kisah mengenai sebagian ahli bid'ah ketika mendengar hadis Bukhari dan Muslim, yaitu, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Dalam rangka mengejek, ahli bid'ah ini berkata, ya, saya tahu kemana tangan saya bermalam di ranjang. Lalu, tiba-tiba pada saat pagi, dia dapati tangannya berada dalam dubur sampai pergelangan tangan. At-Taimi berkata, oleh karena itu, hendaklah seseorang berhati-hati untuk meremehkan sunnah atau petunjuk Nabi dan kondisi-kondisi yang menuntut diam. Lihatlah apa yang terjadi pada orang ini karena akibat dari perbuatannya. Yang ketiga, yaitu kisah lelaki yang pulang dari bepergian. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, Rasulullah melarang seseorang untuk mendatangi istrinya pada malam hari setelah pulang dari bepergian dalam waktu yang lama. Kemudian ada 2 orang laki-laki yang mendatangi istrinya pada malam hari setelah pulang dari bepergian. Maka keduanya mendapati istri mereka sudah bersama laki-laki lain. Didapatinya istri mereka bersama laki-laki lain adalah hukuman bagi mereka di mana mereka telah melanggar larangan Nabi untuk mendatangi istri mereka di malam hari sepulangnya dari bepergian. Kecuali jika sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu memberitahu bahwa mereka akan datang di malam itu, maka yang demikian diperbolehkan. Begitu dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Semoga 3 kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya.